Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Selamat pagi. Oke, di sini aku sudah menyiapkan 3 buah dice atau batu ya, dadu. Nah, kita giniin deh. Oke. Nah, di sini ada 3 buah dadu. Dadu 1 warnanya ungu. Dadu 2 warna hijau. Dadu 3 warnanya biru. Ini adalah sebuah tarikan energi di mana ini adalah jawaban mengenai permasalahan cintamu. Pertanyaannya boleh apapun, terserah ya. Pertanyaannya boleh apapun, terserah. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke pembacaan selanjutnya. Nanti aku akan berikan timestamp di deskripsi. Kalian nanti bisa coba untuk klik dan hanya bisa digunakan timestampnya setelah Premiere. Oke, jadi kalau kalian di sini yang ikut Premiere itu tidak bisa memilih, jadi harus menunggu. Ya, ikutin aja pembacaannya, enjoy the reading, see you. Hai, di sini untuk kamu yang memilih dice ungu, ya. Tadi kita taruh dulu di sini, dice ungu. Kita akan ambil beberapa kartu. Beberapa kartu kira-kira yang mewakili jawaban dari pertanyaan kamu. Ya, pertanyaan cinta kamu apa saja? Pertanyaan cinta kamu. Kalau misalnya kalian yang nggak nanya masalah cinta, kalian ulang lagi ke halaman pick up file-nya, ke halaman yang pertama, ke video yang pertama. Ulang lagi. Ini khusus pertanyaan cinta. Kita ambil ya. Oke. Ini 3 file utamanya, kita buka 5 selanjutnya. 1 2 3 4 5. Oke. Nanti kita buka ini. Oke. Aku melihatnya seperti ini ya, teman-teman. Kalian yang memilih file ungu ini, kalian berasa pada satu situationship di mana salah satu pasangan kalian di sini jelas-jelas sudah namanya ada pasangan lain. Third party, karena kita lihat situasinya adalah seseorang yang sudah berkomitmen namun mencari kesempatan di luar lagi jika ini masalah cinta. Angka 3 itu selalu melambangkan third party. Jadi dia misalnya ingin mengekspresikan perasaannya kepada orang lain sekalipun di sini sudah ada namanya komitmen. Ya. Komitmen sudah dibuat. Dimana kondisinya sekarang? Ketika kamu meminta, kamu mau sama yang mana? Apa yang harus kamu lakukan? Dia di sini tidak memberikan jawaban pasti, malah memberikan jawaban menggantung. Ya, jawaban menggantungnya adalah memberikan iya, nanti aku usahain dulu ya. Ya, 7 koin di sini adalah terkait dengan tuh. Kita lihat aja gambarnya, orang menghayal. Banyak imajinasi. Mana yang buat enak? Orang yang sebenarnya effort usahanya juga kalau dijalankan akan bagus, tetapi di stucknya di sini situationship pada masa depannya kalian juga ya akan kemakan janji. Kemudian kalian capek nggak sih dalam hal ini? Ya, pasti akan capek. Kenapa? Karena kalian mungkin pada situasi ini dan kalian tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Apakah pengen iya dan tidak gitu loh? Aku cuma pengen iya atau tidak. Kalau kamu komitmen sama aku,
kamu harus menyelesaikan dong urusan kamu dengan sebelumnya. Karena aku tidak mau dijadikan namanya objek pihak ketiga. Gitu ya teman-teman, di sini masalahnya seperti itu. Kalau misalnya nggak cocok, kalian bisa pilih file yang lain, jangan dipaksakan. Ini hanya untuk yang resonate, yang intuisinya berarti sudah matang. Kita akan lihat kartu-kartunya terakhir ya. Di sini apakah solusinya? Oke, kita akan Oke. Ada kartu 8 wands ya. 7 of swords, Knave of cups, The Magician, dan Nah, di sini aku melihat situasinya adalah seperti ini. Apa yang akan terjadi? 8 of batons ya. 8 of batons itu adalah sesuatu perencanaan yang kita nggak jelas arahnya kemana. Pokoknya jalan aja gitu. Ini solusinya. Kartu 7 of swords ini nanti akan mengakibatkan adanya ketidakjujuran. Karena kenapa? Ketidakjujurannya dia merasa tidak enak sama kamu. Di sini dia masih ada perhatian sama kamu. Gimana pun caranya adalah dia di sini akan terus mengafirmasi bahwa kenyataan aku memilih kamu itu akan ada. Kamu tenang aja. Ini bakalan ada. Dengan dia memberikan kamu perhatian lagi. Walaupun kamu ternyata telah dimanipulasi. Orang ini tidak akan memilih kamu atau dia, tetapi dia ingin semuanya. Milih kamu dan milih pasangannya. Apakah kamu di sini happy? Kalau kamu cinta sama dia, kadang-kadang ada orang mikir, nggak apa-apa lah aku dapet dia daripada nggak sama sekali. Itu adalah opsi pertama. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa aku udah nggak bisa dong. Aku tidak mendapatkan kebahagiaan nyata, tapi cuma kebahagiaan semu. Ketemu dia pun jarang-jarang. Dia lebih banyak dengan pasangan yang sudah dikomitmenkan. Apakah hasilnya di sini? Kamu harus meninggalkan. Menurut kartu di sini, jawabannya adalah coba deh, mulai dipikir lagi secara logika, jangan pakai perasaan. Four of Cups di sini adalah kamu jenuh. Akhirnya, in the end, kamu akan jenuh dengan hubungan ini. Kalau kamu tidak memberikan kepastian sama dirimu sendiri, kamu akan stuck di sini. Kamu tidak akan menerima tawaran cinta dari orang lain karena hati kamu sudah tertutup. Jadi, it's up to you. Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih menunggu dia dan tidak mendapatkan jodoh lain, ataukah kamu di sini mulai untuk sakit sekarang dan kamu bisa namanya melangkah pergi, mendapatkan cinta baru, ya. Jadi kamu tidak apatis, tidak ngeri lagi masalah cinta. Jangan membuat sesuatu cinta itu jadi trauma. Yang buat trauma adalah hubungan yang gak jelas, hubungan yang gak ada tujuannya, tapi masih dipertahanin. Buat apa? Buat apa kepo-kepo dia? Kenapa gak kepoin diri kamu sendiri? Kedepannya kamu mau gimana? Kenapa harus khawatir sama orang lain? Ternyata orang lain itu tidak milih kamu, tapi cuman hanya kasih janji buayan manis. Gak usah ya. Oke, di sini ada kartu freedom. Freedom adalah mengafirmasi di mana kamu sendiri harus bebas dari orang ini. Kamu harus lepas dari hubungan ini. Kenapa harus lepas? Karena di sini kamu akan mendapatkan vision atau pandangan baru. Nah, pandangan baru di sini tuh bisa bentuk apa aja. Bisa berupa ide, bisa berupa dapat pasangan baru, bisa berupa kamu lebih self love atau cinta diri sendiri. Atau kamu di sini bisa melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Misalnya kamu bisa traveling sendiri.
Yang tadinya dia janjiin kamu, misalnya kita traveling ya ke Jepang nih, tapi nggak akan kunjung terjadi. Boro-boro ke Jepang, ketemu sama kamu aja susah, gimana mau ke Jepang, contoh. Jadi jangan terlalu termakan pikiran orang-orang yang sebenarnya tidak memberikan janji apa-apa sama kamu. Niat dia tuh bagus ya, niat dia buat dia sendiri bagus. Dia pengen perhatiin kamu, cinta kamu secara tulus, tapi nggak bisa dimiliki buat apa? Mendingan jadi teman biasa, nggak usah kasih perhatian lebih. Karena capek. Kamu udah mulai harus bisa bangkit, harus bisa lebih strong, lebih kuat. Karena ketika kamu merelakan seseorang yang paling kamu cinta, atau kamu merelakan barang kamu itu diambil sama orang lain, ketika kamu baru beli barang baru itu hilang dan jatuh ke tangan orang lain, nggak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali mengikhlaskan. Ketika kita pakai emosi, Tuhan nggak akan buka jalan lain. Penyampaiannya terakhirnya adalah solitude. Kamu akan berbekal sebuah pengalaman yang besar. Kemudian kamu di sini juga akan mendapatkan sebuah ilham di mana ternyata di sekeliling kamu itu, ya, di sekeliling kamu itu tidak semuanya bisa kamu percaya. Energi yang dia berikan selama ini adalah energi keegoisan atau energi kemelekatan yang sangat lekat sama kamu. Kamu di sini sudah mendapatkan jiwamu sendiri. Kamu udah lepas dari namanya kemelekatan tidak berarti, dan kamu harus kasih applause, dan kamu harus berbangga hati. Kamu bisa lepas dari situasi yang selama ini mengganggu pikiran kamu. Ya, harus bahagia. Kita kehilangan seseorang, harus bahagia. Kenapa? Semakin sulit, semakin susah, semakin dipaksakan, itu nggak ada faedahnya. Ya, oke. Untuk kamu yang membaca file 1, terima kasih. Semoga resonate. Jangan lupa di like, share, subscribe, kemudian komen. See you, bye bye. Hai, apa kabar kalian semuanya? Sehat selalu kah? Oke, teman-teman, ini adalah dadu warna hijau. Yang kamu memilih dadu warna hijau di sini. Ini adalah bacaan buat kamu dari jawaban permasalahan cintamu, ya. Apapun pertanyaan kamu yang masalah cinta, ini jawabannya. Wow, teman-teman, untuk kamu yang memilih file nomor 2 ini atau file hijau, wow, di sini aku melihatnya apa? Ada kartu The Devil. Kamu di sini mungkin dalam situasi orang yang baru putus. Aku melihat adanya amarah. Kamu mengetahui bahwa dia sudah punya yang lain atau dia memprioritaskan yang lain, dan di sini terjadi perselingkuhan, ya. Dimana setelah kamu selingkuh dan lain-lain, kamu ketahui bahwa dikala kamu lagi cinta sama orang ini berkhianat sama kamu. Itu jawabannya. Ini 11-12 sama PL 1. Apakah kalian di sini bisa dalam situasi bisa bersama atau tidak? Untuk kamu di sini yang sangat sakit dengan dia, karena dia di sini ternyata selama ini meminta bantuan dari kamu mungkin. Kemudian ternyata kamu bukan satu-satunya. Ya, kamu bukan satu-satunya selama ini. Dia sudah jalan lama dengan orang yang ya memberikan dia hal baru, adventure, pengalaman.
dan ini terbongkar. Oke? Kamu gak mau lagi di situasi itu dan kamu mengkonfrontir permasalahan ini ke dia. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Kita akan lihat ya. Oke, ini kok gak stabil ya. Oke, siap. Satu. Wow, ini lumayan banyak kartunya. Kita susun dulu sebagai puzzle ya, teman-teman. Baik, ini sudah aku susun sebagai puzzle ya. Kita lihat dari akar masalah dan solusinya. Di sini yang terjadi adalah kamu merasa ada kekecewaan. Sangat kecewa. Sangat sakit dan bahkan kamu walk out dari hidup dia. Yang diketahui bahwa hubungan ini memang sudah jatuh. Bahkan sebetulnya kalian itu sudah ada yang menikah atau sudah dalam satu komitmen yang kalau aku lihat sudah dalam ya. Mungkin mau menikah. Di sini adalah kondisinya adalah satu situasi yang tidak pasti. Ketika kamu sudah meninggalkan dia, ada pikiran-pikiran kamu tidak bisa move on. Jadi kamu di sini kayak berjalan pergi dikarenakan situasi dia selingkuh atau tidak setia sama kamu. Namun kondisinya di sini kamu tuh kan ibaratnya pergi dengan emosi ya. Kalau orang pergi dalam emosi, ibaratnya aku ngelihatnya nggak ada rencana ke depan sehingga kamu di sini masih stuck. Kamu masih dengan penuh kesedihan. Bahkan kamu di sini menutup diri, ya kan? Nah, masalahnya untuk menutup diri, apakah ini jelek Kak Mela? Aku bilang nggak jelek, karena ini adalah trauma. Wajar kalau namanya sebuah trauma. Kita ada waktu untuk mendiamkan dulu ya. Mendiamkan dalam arti kita nggak bisa berbuat banyak dengan situasi ini. Semua sudah terjadi. Ya, kamu yang terberat adalah pertama, kamu di sini biasanya mungkin jalannya berdua sama dia. Kamu merasa seimbang dalam hidup. Tetapi di sini aku melihatnya juga ketika dia pergi, hati kamu tuh masih sayang banget sama dia. Tapi kamu juga sekaligus sakit. Luka itu masih terbuka terus ya. Jadi aku tidak sarankan kalian dalam pikiran-pikiran yang yang panas, kalian mengkonfrontir kembali masalah untuk kesekian kalinya dengan dia. Mendingan kalian diem aja. Mendingan kalian di sini juga tidak usah yang terlalu ngoyo untuk minta dia kembali sama kamu dan mempertanyakan kenapa. Yang kalian butuhkan di sini adalah untuk merenung dulu ya, teman-teman. Carilah sebuah petuah, carilah sebuah kenyamanan. Gak perlu orang lain yang menghibur kamu. Kamu bisa menghibur dirimu sendiri. Kamu boleh nangis, boleh ketawa, ambil waktu yang dibutuhkan. Harus bangkit ya, harus bangkit di sini. Dan kamu percaya sama aku, ketika kamu sudah menyendiri, pikiran-pikiran atau pedang-pedang yang ada di sekitar kamu, hambatan-hambatan itu pasti akan pergi. Kenapa? Karena sebetulnya nggak ada yang melarang kamu pergi. Kamu sendiri yang membatasi dirimu untuk tidak move on dari sini. Ya. Pada akhirnya di sini aku melihat kamu memilih untuk walk out dari hidup dia dan pergi. Karena kenapa, teman-teman? Dengan walk out di sini pada akhirnya kamu akan mendapatkan satu situasi yang situasi di mana kamu masih bisa semangat untuk menjalani hidup gitu loh. Banyak pelajaran. Ini bukan berarti kegagalan loh. Kamu gagal berkomitmen itu bukan berarti kegagalan, tapi tertunda. Karena kenapa?
kamu bertemu dengan orang yang salah. Daripada nanti ketika sudah menikah atau sudah berkomitmen dianya selingkuh, mendingan kan ketahuan sekarang, ya kan? Nah, ini kita akan buka 3 kartu. Apa yang terjadi setelah kamu walk out dari hidup dia? Apa yang terjadi ketika kamu sudah walk out dari hidup dia? Ada community. Di sini aku melihat ada dari kamu beberapa yang masuk ke dalam grup, ya, bisa dalam grup spiritual, meditasi, atau grup yoga, atau grup yang lebih ke healing, seperti itu. Sehingga kamu nanti akan banyak teman. Akan banyak orang-orang di sini yang care sama kamu, aku lihatnya. Ya, care dan sayang sama kamu. Ternyata selama ini mungkin ada beberapa di antara mereka yang mencoba untuk warning, mencoba untuk bisa ngasih tahu kamu, tapi nggak enak, dan semuanya ini akan terbuka ketika mereka mulai membahas mantan kamu bilang ke dia, udah stop, aku udah tahu yang ini, aku minta maaf ya kalau seandainya aku tidak pernah mendengarkan kalian, tapi di sini aku sudah nggak mau dengar lagi nama dia, aku sudah mau hapus dari hidupku, gitu. Yang kedua, di sini ada devotion. Mungkin kamu di sini banyak yang kayak menyendiri, atau bukan murung ya, tapi lebih seperti kayak kamu lebih mengilhami permasalahan kamu. Mungkin kamu di sini akan misalnya nih setia. Kamu punya prinsip, aku akan mencari orang yang setia. Kamu sekarang ada namanya konsekuensi untuk misalnya kamu punya hobi baru, kamu di sini mau mendalami itu. Jadi kamu konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Enggak yang gara-gara dia pergi, dia ninggalin kamu cuman sementara doang. Enggak seperti itu. Di sini ada kartu Eye. Eye itu adalah melihat lebih luas. Kamu baru terbuka matanya di sini, dan mata tersebut mengisyaratkan bahwa masih banyak hal-hal yang belum kamu lihat. Kamu akan terus menerima namanya kabar-kabar miring dari dia, ya. Dan kamu baru menyadari bahwa selama ini betapa bodohnya aku mungkin. Betapa aku tuh terperdaya, teraniaya, terzolimi mungkin. Tapi kamu gak usah takut, teman-teman. Kamu jangan selalu menyesal atau merasa kasihan sama dirimu sendiri. Kenapa ya hidup itu gak adil sama aku? Aku rasa yang merasakan hal ini itu bukan hanya kamu, tapi semua orang di dunia ini pasti akan merasakan hal yang sama. Gak cuman kamu. Pasti ada masalah-masalah seperti ini. Pengkhianatan, udah mau serius, berkhianat. Di sini gunakan mata kamu untuk melihat lebih dalam. Ketika kamu berkenalan dengan orang, ketika kamu ngobrol, ketika kamu mempersilakan orang itu untuk datang ke rumah kamu, ketika kamu mempersilakan orang itu untuk masuk ke dalam jiwa kamu karena kamu cinta sama dia, coba lihat lagi lebih dalam. Kenapa? Pembatasan itu perlu. Lebih baik kamu itu banyak curiga daripada kamu banyak kebobolan. Oke, dari sini kita tahu ya bahwa hubungan ini yang sudah berakhir itu harus tetap diikhlaskan. Kenapa harus diikhlaskan? Karena kamu gak akan mendapatkan apa-apa. Kamu gak akan bisa mengulang kejadian-kejadian itu. Melarang dia untuk selingkuh, gak akan bisa. Itu udah tabiat. Dan pada akhirnya bagaimana kamu sama dia? Naif ya, putus. Karena sudah terlalu menyakitkan. Kalau kamu nggak ambil jalan putus, kamu akan ngambang terus sama dia dan nggak jelas. Hidup kamu makin lebih hancur lagi. Oke, dari sini untuk memilih pile 2 kita sudah selesai. Semoga pembacaan aku resonate dengan kalian. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Jangan lupa di like, share, subscribe. See you when I see you. Bye-bye. Hai, apa kabar kalian semua? Untuk kalian yang memilih pile biru ini, oke? Pile biru ini akan menjawab kira-kira apa sih permasalahan cinta kamu, apapun itu. Kita akan lihat ya di sini permasalahan cinta kamu, pile biru.
Kita ambil 3 kartu, apa masalahnya? Wow. Teman-teman. Oke. King of Wands. Knight of Pentacles. Oke. Aku melihat di sini ya, teman-teman. Ada yang berupaya, masih sedang berupaya untuk meminta restu, atau hubungan ini terkait dengan orang yang lebih tua. Seven of Pentacles itu berusaha untuk membahagiakan calon mertua kamu, memberikan impresi kepada dia bahwa aku tuh layak untuk anak kamu, gitu ya. Jadi kamu di sini sedang mungkin dekat dengan seseorang yang dimana kamu juga ingin dekat sama keluarganya, tapi keluarganya mungkin belum menunjukkan bahwa setuju atau enggak, tapi mungkin mengenal. Jadi ini agak lebih baik daripada kartu 1 dan kartu 2. Aku bisa pastikan apapun yang orang tuanya request ya, orang tuanya request ke kamu berusaha mengupayakan, terutama di sini dengan barang-barang. Kemudian di sini kamu upayakan apa? Dan ini mengkaitkan kamu dengan masalah ekonomi ya. Hubungan ini ada financial issue-nya. Oke? Financial issue-nya apa? Kamu terlalu ingin mengapresiasi orang yang sebetulnya kayak ngebuat wah gitu loh. Gue tuh sanggup sama lu, gue tuh bisa sama lu. Kamu udah melakukan apapun, tapi di sini mungkin belum memberikan impresi yang baik sama orang tuanya malah. Gitu ya. Ya, cerita ini bisa bermacam-macam versinya ya teman-teman. Entah orang tuanya matre, memanfaatkan kamu, atau memang kamu sudah dimanfaatkan sama pasangan kamu, tapi orang tuanya juga kurang seneng, kurang memberikan namanya effort balik ke kamu. Jadi kamu di sini tetap semua tergantung dari sang penguasa, tergantung dari yang punya anak. Oke? Kita akan lihat 4 di sini ya. Kita akan ambil 4 kartu. Langsung 3. Oke. The High Priestess, the Justice, ada Page of Cups, ada Queen of Wands, dan terakhir ada The Magician. Teman-teman, aku boleh bilang gak sih ini energi manipulatif semuanya? Nggak anak, nggak orang tua ya. Aku tidak melihat adanya effort yang diapresiasi oleh keluarga mereka di sini. Karena The High Priestess itu memang sudah ada rencana. Dalam arti merencanakan itu menggantungkan, dia mau menyeimbangkan. Pokoknya yang bisa kamu lakukan buat aku, ya itu sebagai bentuk cinta kamu, gitu loh. Ya. Sementara kamu di sini itu benar-benar kayak perhatian hal detail sama dia. Satunya di sini ada yang kayak di atas angin, memberikan sesuatu perintah, tapi tidak menunjukkan namanya keinginan untuk berbuat yang lebih gitu loh. Dia suka minta tolong ini, minta tolong itu ya. Mungkin keluarganya minta tolong ini, minta tolong itu sama kamu. Tetapi udah over sih kalau kataku. Memang betul, kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kita suka sama seseorang, kita nggak hanya bisa melihat dia dari keluarga aja, tapi kita melihat dia itu dari sikap orang tuanya dan lain-lain, ya kan? Nah, di sini kalau aku lihat apa sih yang sebetulnya bisa kamu petik dari sini?
Jujur kalau aku dalam satu keluarga yang sudah gak welcome atau memanfaatkan dalam arti politik ya, dia minta tolong sama pacar kamu, tolong dong mama pengen ini, mama pengen itu. Haus aku. Itu akan buang energi. Aku pernah terjebak pada satu situasi kondisi di mana aku pacaran sama seseorang, orang tuanya malakin aku 50.000 tiap hari. Jadi kamu gak usah takut teman-teman. Yang merasakan ini bukan hanya kamu, tapi aku. Ketika anaknya bermasalah sama aku, dia ngebelain anaknya, jelas. Ya aku tahu kita ini kadang-kadang harus hormat dengan orang tua, harus ini, harus itu. Kita udah anggap mereka seperti keluarga kita sendiri, ya kan? Tapi effortnya nggak ada, kita nggak diuntungkan sama sekali di sini. Kamu tahu semuanya ini hanya kamuflase? Inilah sebenarnya terjadi pada realita hidup kamu. Kamu cinta sama seseorang tapi orang tuanya menjadi big problem, major problem aku bilang, karena terus-terusan akan begitu merongrong, ya. Nanti kalau misalnya kamu tidak bisa memenuhi sesuatu, mantu apaan ini, calon mantu apaan ini. Tapi kadang-kadang selera mereka itu akan memilih seseorang yang lebih rendah daripada kamu gitu loh. Itu yang aku heran. Memang dasarnya nggak suka aja sih, cemburu aja sama hidup kamu. Kadang-kadang kita gini, kita suka sama seseorang, tapi keluarganya begini. Apa nggak jadi beban ke depannya? Ini keluarga semuanya keluarga magician loh, manipulatif. Dia akan ngomong yang enak-enak tentang kamu, tapi kalau di belakang kamu dia bisa aja dia manipulasi. Dia bilang, enggak, saya nggak pernah menyetujui hubungan anak saya dengan itu, dengan si dia. Jadi kamu harus waspada, ya. Sampai kapan tabungan kamu ada terus? Gini, kalau aku pada prinsipnya adalah ketika hubungan cinta itu sudah masuk ke dalam ranah materi, kamu harus pastikan kamu sama dia tabungannya makin naik apa makin turun. Kalau makin turun, hempaskan. Kamu gak bisa suka sama anaknya menghidupi satu keluarga. Iya nggak? Itu kewajiban dari pasangan kamu, nggak ada urusan. Kita akan lihat ya di sini. Wildflower, sesuatu yang liar, yang tidak bisa terkontrol situasi ini. Terlalu ruwet. Yang kedua di sini ada kartu the body. Kamu punya badan akan capek karena ini akan nyerang kamu secara jasmani. Bisa aja kalau kamu nggak kasih atau apa, kamu dipaksa sehingga kamu sakit-sakitan, makin kurus, banyak pikiran, ya berakibatnya akan sakit buat kamu. Yang ketiga, kesombongan. Sampai kapan mau seperti ini? Bilang kamu mampu. Sampai kapan? Apakah kamu sudah happy dengan memberikan ini semua? Apa yang sudah diberikan, effort mereka sama dengan kamu? Coba dipikir lagi ya. Jangan bodoh. Satu orang matre nggak apa-apa, tapi kalau sekeluarga matre, no. Besok-besok utang-utang mereka kamu harus bayarin. Humanity. Ini ada gambar lagi peacock. Ya. Kamu tahu, orang itu pasti punya sisi kemanusiaan. Kalau kamu ingin menjadi seorang manusia di sini, jangan biarkan namanya kesombongan, jangan biarkan namanya kekuasaan, ego itu menguasai kamu. Ya, nggak perlu kamu impresi sama seseorang untuk ternyata kamu sendiri capek. Kalau kamu punya orang tua, tahu anaknya dibeginiin, pasti nggak akan direstuin. Jangan bucin ya. Aku cuma pesan seperti itu, jangan bucin. Semua orang perlu menyeimbangkan hidup.
Kalau kamu di sini sudah berbuat sesuatu yang menurut kamu sudah miliaran, sudah ratusan juta, tapi sikap orang tuanya begitu sama kamu, ada maunya doang, tinggalin. Auto nggak bahagia. Karena kenapa? 11-12 nggak ada buah yang jatuhnya tuh jauh-jauh dari pohon. Itu simple. Orang yang buat peribahasa itu bagus, kecuali orang yang berdikari. Sebel nggak kalau seandainya kamu lagi baru pacaran dimintain macam-macam? Kalau aku nggak suka. Aku pribadi punya prinsip, aku nggak suka lah. Aku belum jadi sama anak kamu, iya kalau jadi, kalau nggak minta pulsa misal 200.000 dikirimin duit, oh itu banyak banget. Yang kayak gitu-gitu nggak akan ini. Kenapa? Karena mereka melihat kamu dari materi, ya, bukan melihat kamu dari hatinya sendiri. Oh, bisa dimanfaatin nih. Kita sudah masuk ke dalam tahap tahun 2022, teman-teman. Ya, kebodohan-kebodohan yang sudah kamu pegang selama ini, please lupain, diemin, lupain, tinggalin. Kita harus namanya membuang masalah kita di tahun 2021. Segala sesuatu yang gak kita bisa dapat, gak usah didapetin, dan gak perlu dipaksakan. Mulai sayangi diri kamu sendiri untuk tidak dimanfaatkan orang lain. Oke? Sudah pembacaan 12 menit dari satu reading ini. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.